الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bermula halaman 5. Bermula jika telah diketahui, arti telah diketahui sudah kita pelajari, akan artinya wajib syar'i, yang semalam wajib syar'i dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan juga sudah diketahui wajib akli. Arti wajib akli, wajib pada Allah secara akal. Wajib Allah bersifat wujud, wajib menurut hukum akal. Paham juga sudah kita maksudnya. Arti wajib akli pasti ada. Allah wajib bersifat wujud, pasti bersifat wujud. Allah wajib bersifat qidam, pasti Allah bersifat qidam. Itu maksudnya. Bahwa keduanya itu berlainan makna. Nah, jadi wajib memang sama-sama sebutan wajib, tapi maksud maknanya berbeda. Wajib syar'i tertuju kepada hamba-hamba Allah, sedangkan wajib akli itu tertujunya kepada Allah dengan pengertian yang berbeda. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, misalnya ada kita mendengar ucapan dari siapakah yang berucap, ujarannya tadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, maka maksudnya itulah wajib syar'i ngarannya. Ya, wajib atas tiap-tiap mukallaf berarti wajib syar'i. Mukallaf itu kan akil balik. Dan jika dikata wajib bagi Allah Ta'ala, nah berarti ini wajib akli atau wajib bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli ngarannya. Jadi ada yang wajib bagi Allah 20, ada yang wajib bagi Rasul 4. Nah gitu. Itu disebut wajib akli. Kalau wajib bagi si mukallaf wajib syar'i. Dan jika dikata dan demikian pula sambungannya, jika dikata jaiz bagi Allah atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya itulah jaiz akli ngarannya. Arti jaiz akli, boleh Allah mengerjakan, boleh Allah tidak mengerjakan. Jaiz akli ngarannya, artinya terserah Tuhan. Nah, dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, mukallaf nih ya hamba yang akil balik, membuat masalan, arti membuat itu mengerjakan masalan, apakah yang digawi masalan itu contoh. Jika dikata jaiz bagi si mukallaf membuat masalan, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i ngarannya. Contoh masalan ini contohnya, nah jaiz bagi si mukallaf makan,
minum, guring. Nah itu kan jais bagi kita yang si mukallaf nih. Nah maka kalaunya tertuju kepada si hamba, jaisnya itu jais syar'i. Kalau tertuju kepada Allah, jaisnya itu jais akli, hukum akal namanya. Nah itu paham sudah Jasidin. Maka yaitulah jais syar'i juga adanya. Jadi jangan sampai tapa huruf walaupun kata-katanya sama. Kayak itu. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Arti tafsil itu terperinci. Bermula yang wajib. Nah, wajib apa tuh? Syar'i kah, akli kah? Bermula yang wajib bagi Tuhan. Nah, kalau kepada Allah berarti wajib akli. Bermula wajib pada hukum akal bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil terperinci. Inilah 20 sifat yang telah berdiri oleh dalil akli dan dalil nakli atasnya. Maksud berdiri di situ yang telah dikuatkan oleh dalil akli dan dalil nakli atasnya. Jadi secara terperinci Allah wajib bersifat 20. Satu dari setiap 20 dikuatkan oleh dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil akal yang sihat, berpikir, menghasilkan ilih ya. Nah dalil akli itu. Kalaunya dalil nakli yang dalil dalam Al-Quran. Jadi setiap Allah dari 20 sifat tersebut satu-satu memiliki dalil-dalilnya. Nah, jadi dikuatkan dengan dalil-dalil. Dan tersebut juga nanti di bawah ini ada tiap-tiap satu sifat dengan maknanya. Nah, disebutkan juga maknanya beserta dalilnya. Beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'taqid. Arti kepatutan kelakuan itu adab-adabnya. Adab-adab seorang mukmin yang mu'taqid, yang sudah berisi keyakinan kepada Tuhan, yang bersifat dengan sifat-sifat itu. Misalnya kita yakin Allah bersifat wujud, itu keyakinan. Keyakinan menimbulkan adab. Apa adabnya? Nah dituliskan juga kena adabnya di situ. Sebab bila kita sekadar yakin saja adabnya kada dijalankan, maka keyakinan ini bisa berluntur, bisa bernaik, bisa berturun. Supaya keyakinan kita atau iman kita tuh naik terus standar, maka adabnya dijalankan. Maka itulah kelakuan atau akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, adapun kisah bahasa pulang. Adapun yang selain sifat Allah Jalla wa Azza itu sebenarnya yang selain dari 20 ini, nah itu maksudnya lah. Adapun yang selain dari yang 20 yaitu sifat Tuhan Jalla wa Azza itu yang tiada ada hingganya banyaknya. Nah, jadi jangan dikira Allah itu wajib bersifat 20. Maksudnya Allah tuh berisi sifat 20 aja ada. Nah, tetapi tiada ada hingganya banyaknya. Artinya kada kalau kita menghitungi sifat-sifat Allah banyak benar, kada kau menghitungi. Karena sifat Allah itu banyak, sebenarnya nama Allah itu pun banyak. Kada sebatas 99. Yang 99 itu ada dalam Al-Quran. Nah, jadi asma Allah itu terlahir dari perbuatan Allah. Bila Allah bagawi sesuatu, jadi nama Allah nih. Bagawi gawian Allah itu terbit dari sifat kudrat dan iradat. Lalu Sidin bagawi, apa gawian Sidin? Memberi rezeki, lalu bernama Sidin Ar-Razzaq. Nah, apa gawian Sidin? Memberi maaf, maka bernama Al-Afu, dan seterusnya. Jadi gawian Allah tuh banyak, berarti banyak juga namanya. Nah,
Kadang-kadang kita menghinggakan nama-nama Allah, sebagaimana sifat-sifat Allah pun banyak, tiada ada hingganya Jersiden. Jadi kita jelas saja sudah ada orang memadahkan misalnya 7 sifat 27 membatasi sifat Tuhan ya. Narang Tuhan aja 99 ya. Berarti ini kada paham, kada mengerti. Ini nah halaman 5 sudah dipadahkan di halaman 5 oleh Habib Usman bahwa sifat-sifat Allah tiada ada hingga banyaknya. Nah, kenapa 20 aja? 20 tuh kita belum sempat belajar tontong. Hendak membanyaki. Nah, kenapa 20 aja? Ini hasil ijtihad para ulama yang sudah menjalani dan tabuka hijab. Dengan 20 ini cukuplah sudah kita mengenal akan Allah yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Dan dengan 20 ini kita selamat dari aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang sesat yang kada layak ditujukan kepada Allah. Dengan sifat 20 ini menjadi dasar pondasi bagi orang yang hendak mengenal Allah. Dan hanya dengan 20 sifat inilah kemampuan kita untuk mengenal Allah. Lebih dari 20 hing. Tolpin hati hing. Konslet aja kita. Ingat 20 ini aja. Mungkin bila tak salah gurunya guru kuntau bisa hing juga. Nah, ingat 20. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa 20 aja nyawa anak berapa? Ayo 20 ini jika belum tuntung belajar. Nah, dengan 20 ini cukup modal kita untuk mengenal akan Allah, karena mengenal Allah hukumnya wajib, bahkan awwaluddin ma'rifatullah. Sedangkan Allah kada bisa dilihat zatnya, maka kita kenali Allah melalui sifat-sifatnya. Sifat Allah banyak yang mana lalu kita mahayabang nih. Para ulama berijtihad supaya jangan mahayabang kali jangan pagat, maka diambillah perwakilan-perwakilan yang standar, yang dengan 20 sifat ini kita menjadi kenal dengan Allah. Dan yang dengan sebab kita pinando akan Allah bersifat 20 ini, kita selamat dari aliran-aliran dan ajaran-ajaran yang sesat yang kada selayaknya ditujukan kepada Allah. Nah, dan cukuplah dengan 20 sifat ini sesuai dengan akalnya hamba. Nah, itu tuh. Sesuai dengan akalnya hamba. Jadi kalau kita melihat sejarah kenapa 20 terjadi itu panjang kisahnya lah. Nah, yang jelas kita sami'na wa ata'na aja sudah dijalani oleh guru-guru kita bahari, belajar sifat 20, paham, pinando lawan Tuhan. Nah, belajar sifat 20, paham, tabuka hijab, asal dijalani. Maka wajib, nah setelah kita paham bahwa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah itu banyak, tetapi cukuplah 20 sebagai perwakilannya, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan secara ijmal saja. Secara ijmal itu secara garis besar saja, yaitu yang selain dari 20 itu nah kan banyak loh. Kadang-kadang kita mengetahui satu persatu karena banyak. Nah, maka cukuplah kita memahami secara ijmal saja, secara garis besar, yaitu melalui prinsip sebuah perkataan. Apa itu? Nah, di garis bawahina. Muttasifun bikulli kamal. Huwallah, Allah itu muttasifun bikulli kamal. Artinya bersifat oleh Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Nah, jadi oh iya, Allah tuh banyak besi sifat napa-napa, yang lain dari 20 pang sambat tipang jar kita kada kasambatan. Cukup aja sudah kita ambil kesimpulan Allah itu berisi sifat-sifat yang maha sempurna.
cukup sudah. Kita yakin Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, cukup. Itu situ kan jawabannya. Mun hendak mengenali lebih terperinci sifat 20. Mun hendak yang banyak tadi Pang, kada kawa satu-satu karena kebanyakan akal kita kada mampu. Nah maka itu cukup kita batasi dengan sebuah prinsip bahwa Allah berisi sifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Satu. Adapun yang mustahil pada Allah Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, dengan secara terperinci, maka adalah itu 20 perkara juga, yaitu lalawanan dari 20 sifat yang wajib. Ya kalau nintah bila Allah wajib bersifat 20, maka yang mustahil lalawanannya yang 20. Nah, satu persatu tersebut sesudahnya sifat-sifat itu. Artinya kayaknya dijelaskan juga di sini satu persatu. Allah bersifat wujud, lalawanannya. Nah, bilanya 20 wajib bagi Allah, lalawanannya 20 yang mustahil bagi Allah. Itu secara terperinci. Cukup kita memaham di situ. Adapun yang mustahil pada Allah Tuhan Jalla wa Azza, selain dari yang mustahil 20 tuh, otomatis banyak juga. Kalau sifat Allah banyak, berarti yang mustahilnya pun banyak juga. Maka memaham yang mustahil yang banyak, yang selain dari 20 yang mustahil kayak apa? Dengan ijmal, dengan secara global juga, secara garis besar, yaitu yang ada dalam sebuah perkataan. Ini prinsipnya nah. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Nah, ada orang batakon yang mustahil bagi Allah itu apa-apa aja. Ya kita lah lawanan yang 20, kada yang di luar dari lawanan yang 20 itu napa-napa. Nah, jawablah dengan perkataan seperti ini. Wa huwa Allah munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Allah Tuhan pada tiap-tiap sifat kekurangan. Artinya mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Satu. Ini menjawab dari mustahil banyaknya Allah tuh. Nah, jadi Allah tuh mustahil bersifat-sifat dengan sifat yang kekurangan. Apa-apa aja, iya tadi mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Satu. Dan maha suci Allah dari barang yang tercita-cita di dalam hati. Nah, maksud barang di sini anggapan kita, sangkaan makhluk nih. Sangkaan apapun yang ada di hati, yang tergelitik di hati, menyatakan bahwa Allah tuh kayak itu, maka maha suci Allah dari seperti itu. Nah, kalau pangpin ini nama ungut, misalnya di bawah pohon jambu, ungut aja. Jangan-jangan Allah Ta'ala nintoleh ya model kayak raksasa, rambutnya tadi ganal banar, sabilah rambutnya nang kayak pohon nyiur jerpian. Nah, maka itu lain Allah Ta'ala. Atau pian berpikir jangan-jangan Allah tuh nang kayak cahaya tarang, lain juga. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, lain Allah nang kayak itu. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, karena pikiran kita ini pikiran makhluk terbatas. Kita ini berpikir biasanya bergantung. Arti bergantung itu dipengaruhi oleh apa yang pernah kita lihat. Kita nih memikirkan, yang kita pikirkan tuh sesuatu yang biasanya pernah kita lihat atau pernah kita dengar atau pernah kita rasakan. Kita kada terpikir dengan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita tuh kada terpikir dengan sesuatu yang belum pernah kita rasa. Kita pun kada mauju memikirkan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Nah, berarti kita memikirkan tentang Allah kayak apa Allah, berarti tentu kita mengumpamakan dengan sesuatu yang pernah kita dengar, kita lihat, kita rasa. Ya kalau sedangkan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasa, itu makhluk. Berarti kalau kita membayangkan di hati kita bahwa Allah tuh kayak itu, kayak ini, sama artinya kita mengumpamakan Allah dengan makhluk.
Karena sesuatu yang terlintas di hati kita kada keluar dari apa yang pernah sudah kita lihat dan sudah kita dengar dan sudah kita rasa. Sedangkan yang kita rasa, kita lihat, kita dengar itu adalah makhluk. Ada kanak-kanak bepandir ini pemandir. Yang pemandirannya itu tentu yang lihat. Bapaknya memandirnya yang belum lihat. Ya kada. Nah, lalu inya memikirkan sesuatu yang tentu yang sudah inya lihat. Sedangkan yang sudah dilihatnya ini makhluk. Kalau inya bergeritik di hati nang kini Allah Ta'ala, berarti menyamakan dengan makhluk naranya terhadap Allah Ta'ala. Maka maha suci Allah seperti apa yang kita sangka. Nah, jadi mustahil Allah, mustahil apa? Mustahil Allah bersifat kekurangan, satu. Dan mustahil Allah sama dengan sangkaan kita. Ini menyikapi banyaknya yang mustahil-mustahil bagi Allah. Sedangkan menyikapi banyaknya sifat-sifat yang Allah yang sempurna, yang kada kehitungan tadi, cukup kita dengan memaham Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nah, jadi ada batakun sifat Allah yang selain dari 20 apa aja. Jadi kita banyak kada kehitungan, yang jelas maha sempurna. Kalau yang mustahil bang bagi Allah yang lain dari lawanan yang 20 banyak juga. Ada kawa menghitungi juga kita, yang jelas mustahil Allah bersifat kekurangan dan Allah kada sama dengan apa yang kita sangka yang terlintas di hati makhluk. Jelas saya itulah. Nah. Bermula maka inilah 20 sifat bagi Tuhan Jalla wa Azza. Nang pertama wujud. Nang pertama wujud. Jadi ada orang wayah ini karena kemajuan zaman, kecanggihan zaman, sampai wani memadahkan Allah tuh kadada atau Tuhan tuh kadada. Jarnya Tuhan tuh kadada. Maka dijawab oleh pelajaran sifat 20, Tuhan itu ada. Tuhan itu wajib bersifat wujud, wajib bersifat ada. Siapa namanya? Allah. Qul huwallahu ahad. Artinya, arti wujud ada, maka mustahil tiada. Nah, jadi ada Allah itu karena kita paham Allah wajib bersifat wujud, berarti ada. Mustahil tiada, mustahil kadada. Lalu orang batakon, napa dalilnya? Pian bacakan. Bila perlu pian ambilakan kitabnya, tatingakan di muhanya. Nah, aku bacakan tuh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, apa artinya aja? Baca seorang di kita. Nah, artinya Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang ada antara keduanya. Nah, termasuk kita nih, Allah yang menjadikan. Ini Al-Quran yang memadahi. Itu dalil bahwa Allah itu ada. Al-Quran memadahkan, ujar Al-Quran, Allah itu berulah. Mana ulahannya? Langit, bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya. Bukti Tuhan ada, Allah berulah. Bukti ada acil nunur, limpingnya ada. Nah ya kalau bukti ada acil ijah, bingkanya ada. Kada wani kita memadahkan acil nunur, kada ada mun limpingnya hari-hari kita menerima. Nah maka ini secara sederhana kita memaham. Lalu kalau hukum aklinya Bang, itu kan dalil nakli narannya, dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi kita dengan mantap menjawab, orang biar seluruh manusia memadahkan Allah Tuhan kada ada, Allah kada ada, kita ada. Nah pada dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ini Allah yang menjadikan langit dan menjadikan bumi dan menjadikan apapun yang ada di antara keduanya.
hadang dulu jah. Jelaskan naon aku pemahaman yang sebujurannya supaya aku menerima lawan dalil nakli. Nah, maka kita disuruh berpikir. Jalur pemikirannya ujar para ulama, tapakurakan dulu satu kaidah. Jadi kita tuh disuruh memikirkan, yang dipikirkan tuh lain zat Allah. Jadi jangan sampai kita memikirkan zat Allah. Nang kaya mapa Allah Ta'ala nih toleh ya. Itu kita bisa takurihin seorang tuh memikirkan zat Allah Ta'ala. Yang dipikirkan itu karyanya Allah. Tafakkaru fil khalqi. Berpikirlah engkau, bertafakurlah engkau tentang makhluk, tentang ciptaan Allah, bukan tentang Allahnya. Nah, maka makhluk ini yang disuruh oleh Allah untuk dilihati, dipikirkan, diamati, dicermati. Yang barakat kita mencermati dan mengamati makhluk, kita menjadikan lawan Allah. Nah, lalu makhluk ini lo kita pikirkan. Makhluk selain dari Allah Ta'ala, bahasa orang tauhid disebut alam narnya. Apa itu alam? Selain dari Allah Ta'ala. Nah, apa selain dari Allah Ta'ala? Ya makhluk. Arti makhluk itu diciptakan. Selain dari Allah Ta'ala, alam. Mana alam? Seluruh yang kita lihat maupun yang kita kada sanggup melihat. Seluruh yang kita dengar maupun yang kita kada sanggup mendengarnya. Seluruh yang kita rasakan maupun yang kita belum pernah merasakannya, itu disebut makhluk. Atau masiwallah, selain Allah. Makhluk narannya. Nah, perhatikan makhluk itu ada zatnya, ada sifatnya. Makhluk nih, ada zatnya, ada sifatnya. Ini nah, makhluk lo nih. Kenapa? Ada zatnya kayu kawadiraba, sifatnya persegi panjang, termasuk sifat warna, termasuk sifat ukuran. Nah, jadi setiap zat makhluk itu pasti ada sifatnya, dan sifat makhluk ini berdiri pada zatnya. Nah, maka dipadahkan alam itu terbagi dua, ada zatnya, ada sifatnya. Oh, pinando sudah dengan alam tuh. Jadi apa yang kita lihat di alam berarti. Nah, kipas angin, alam. Yang mencongkong nih tuh alam juga. Nah, yang duduk nih tuh alam juga, yang berdiri itu alam juga, yang berjalan alam juga, yang guring alam juga, seluruhnya ya alam. Lain dari Allah Ta'ala, alam terbagi dua. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang paling nampak sifatnya alam itu nang apa? Nah, lihati dulu. Oh, yang paling nampak benar, bahkan menjadi ciri khas bagi alam, berubah-ubah. Bahasa Arabnya mutaghayyirun, berubah-ubah. Coba lihat aja, yang naran alam itu pasti berubah-ubah. Ada maunya duduk belewasan makin duduk ya. Panat burit pasti ada berubah-ubah, berkitar-kitar kah sedikit, berduduk, berdiri, berjalan. Kada maunya berjalan terus, kada mau, pasti ada kena berduduknya. Kada mau berduduk terus, pasti ada berdirinya. Kada mau guring terus, pasti ada bangunnya. Kada mau bangun terus, pasti ada guringnya. Nah, tuh sifat alam tuh. Jadi ciri khas alam berubah-ubah. Pahami, kita memahami tunggal gimitan ya, kalau supaya sampai kepada kalimat oh ilih ya. Nah, mencari ninto nah. Oh ilih, mencari ninto idrak narannya tuh. Jadi lihati aja, setiap sesuatu alam pasti berubah-ubah. Maka perubahan yang kita lihat itu menjadi ciri khas bagi alam. Dahulu anum wahini tuha, dahulu kancang wahini kandur, dahulu kuat gagah kayak penjagaunya, wahini ngalihai lintok. Lintok yung kayakan apam tetapi lintok juga.
Hah? Pinando kah yang bini kada pinando lagi. Kenapa? Lintok sudah. Mun dahulu yang berbungkus 3 lapis kain gini itu noh cugat. Dahulu wah ini lintok perubahan barangnya. Nah, berubah-ubah. Dahulu pintar. Wah ini bubungulan. Ada juga dahulu pina kayak kada tapi pintar. Oh ini pintar benar. Hah? Berubah-ubah. Itu disebut alam namanya. Nah, maka kalau kita ambil sebuah kesimpulan dari pembahasan yang sementara ini, nah, al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam itu ciri khasnya berubah-ubah. Nah, satu dulu kaidah kita. Al-alamu mutaghayyirun. Pinando sudah kita lawan alam. Mana alam? Tuh alam. Kenapa kita wani memandangkan itu alam? Karena berubah-ubah. Jelas saya dulu lah. Nah, bagi Bitan dulu melihat. Jadi setiap yang berubah-ubah itu alam. Kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama al-alamu mutaghayyirun. Kaidah yang kedua kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, setiap yang berubah-ubah hadis baru terjadi. Kalau kita membaca di kitab Melayu, setiap yang berubah-ubah diartikan hadis itu dengan orang bahari baharu. Kullu hadis, kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah-ubah itu baharu. Nah, apa aja baharu aja, berputar-putar kayak itu aja. Nah, kada maksud baharu di sini baru dijadikan. Nah, setiap yang berubah-ubah apakah itu pasti baru dijadikan. Bahasa Arabnya hadis. Bahasa orang bahari baharu. Baru dijadikan. Iyalah aja baru dijadikan lah, bujur baru dijadikan. Ini nah yang orangnya hibak di sini nah. Hanyar aja ada. Jam 9 tadi hibaklah manusia di sini. Pikirkan dulu halus nah. Jam 9 tadi adalah manusia hibak di sini. Hanyar aja, hanyar ibah juhur tadi aja hibaknya. Jam 9 tadi kada ada. Berarti hibaknya ini hanyar terjadi. Bahasa Arab ya hadis, bahasa orang bahari baharu. Nah, ulun ni bakopiah kah kadakah? Bakopiah lo kah? Nah, bakopiah kada? Bakopiah. Nah, ulun pacol nah. Bakopiah kada? Kada. Hanyar aja kah bakopiah nih? Kada bakopiah nih hanyar aja kah? Hanyar aja. Berarti kada bakopiah nih hanyar. Baru naranya baru terjadi. Kada bakopiah baru terjadi. Berarti setiap yang berubah-ubah baru terjadi. Asalnya bakopiah, lalu kada bakopiah, perubahan naranya. Setiap perubahan baru terjadi. Pahamlah dulu. Setiap perubahan baru terjadi. Nah sekarang lihatnya pelan orang bakopiah kada. Mana kopi nih? Kada ada kopi ya. Kada bakopiah lo kan nih. Nah sekarang berubah menjadi bakopiah. Hanyar kah lawas kah? Hanyar. Berarti setiap perubahan hadis baru terjadi. Itu bahasa Arabnya kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap ada perubahan itu baru dijadikan. Nah, dua sudah kaidahnya. Supaya jangan kada ingat nah, kaidah pertama tadi apa? Setiap alam berubah-ubah. Al-alam mutaghayyirun. Kaidah pertama. Kaidah kedua, setiap yang berubah-ubah baru dijadikan. Kullu mutaghayyirin hadisun. Ya kalau ini di gaulun ini adalah kadang-kadang adalah adalah kan ada. Coba sini si Hasan sini Hasan. Sini. Berdiri sini.
Kita langsung praktik aja nah supaya paham. Nah, berjalan tuh lah. Nah, hanyar jakanya ke sini lawas sudah. Nah, berubahnya dari di situ ke sini, perubahan naranya mutagayyirin naranya, kullu mutagayyirin baru terjadi hadisun, baru terjadi. Hanyar kita melihat nih. Paham ya kok? Maka setiap perubahan yang menjadi ciri khas alam itu baru terjadi. Nah, baru terjadi. Aja kasih itu lagi. Paham aja sudah lah. Nah, di dua kaidah aja, tapi belum lagi. Oh, ilih belum lagi. Nah, dihafal dulu nih, wajib hafal. Al-alam mutaghayyirun, kullu mutaghayyirin hadisun. Kaidah yang ketiga. Kullu hadisin, setiap yang baru dijadikan. Kullu hadisin, seluruh apapun yang baru dijadikan, yahtaju ila muhdis, berhajat kepada yang menjadikan. Nah, setiap apapun yang baru dijadikan berhajat kepada yang menjadikan. Kenapa? Karena setiap yang baru dijadikan mustahil menjadikan dengan kemampuan dirinya, karena inya baru dijadikan. Kenapa dia mustahil inya menjadikan dirinya sendiri? Sebab setiap yang baru dijadikan asalnya kadada. Nah, setiap yang baru dijadikan asalnya kadada. Dan setiap yang asalnya kadada mustahil menjadikan dirinya sendiri, karena asalnya kadada. Belum belum bisa anak nih. Jangan anak ganal, anak aja belum lagi, apalagi melihat anak ganal, apalagi menyuruh-nyuruh anak biar kita tukarakan rokok. Yang mana anakan aja belum. Anak yang mana? Nah, kawalah anak yang belum becongol itu disuruh menukar rokok. Nah, ini yang disebut kadada tuh. Asalnya makhluk kadada. Kenapa? Karena hadis baru dijadikan. Setiap yang baru dijadikan pasti didahului oleh kadada. Nah, sekarang setiap yang sesuatu apapun yang didahului oleh kadada mustahil menimbulkan, menjadikan dirinya supaya ada. Itu mustahil. Kenapa aja? Inya kadada. Ini pang ada dijadikan. Apabila dijadikan baru saja. Nah, baru saja dijadikan, bahasa Arabnya hadis namanya. Kipas angin tuh nah. Kipas angin tuh. Belum lagi kita nyalakan, belum dinyalakan kipas angin. Kita suruhnya menyala seorang, berputar seorang, kira-kira kawalah. Jadi pincang angin kipas angin. Kipas pas ya kita. Nyawa berputar pang seorang. Jadi yang melihat gini pasti menganggap pian gila. Nah, ya kalau. Lalu pian katik, tik, lalu berputar. Nah, berputarnya itu inya kayak yang berputar seorang, kita kayak yang mengatik. Amun kita kada mengatik, kada berputarnya. Munnya kada kita katik berputar, hantu tuh. Bukahannya kita. Tengah malam timbul berbunyi kipas angin. Nah, jangan-jangan kuntilanak. Nah, ya kalau. Nah, pajah lampu. Dan memang belum dinyalai pajah lampu. Karena bila malam hanya dinyalai gitu loh kok. Nah, kita lihati lampu tuh yang belum menyala tuh, nah kawalanya kira-kira menjadikan menyala terhadap dirinya sendiri. Kada kawa, mungkin ada paman adol dulu mengatik. Nah, biar paman adol tuh katik sidin hanyar menyala. Nah, maka benyalanya lampu hanyar hadis, perubahan dari kada benyala menjadi kepada benyala. Hanyar terjadi. Setiap yang hanyar didahului sesuatu yang belum terjadi. Setiap yang menyala didahului oleh sebelum menyala. Ya kalau menyala nih asalnya kada menyala. Nah, maka kenapa ini menyala? Menyala seorang kah? Kada.
ada yang menyalakan. Maka menyalanya lampu fakta pertama yang kita lihat. Berputarnya kipas angin fakta pertama yang kita lihat. Berjalannya si kananakan fakta pertama yang kita lihat. Baku ciaknya bini kita mamamai laki fakta pertama yang kita lihat. Mencilingnya mata yang bulat yang ganal karena sarik fakta pertama yang kita lihat. Nah, tapi seluruhnya itu hadis baharu. Kenapa hadis itu yang baharu itu dijadikan oleh Allah? Satu tujuan, Allah hendak memadahkan bahwa jar Allah aku ini ada. Nah, maka dijadikannya segala yang ada sebenarnya bukan untuk ada semata-mata, tetapi mengisahkan fakta yang kedua, bahwa Allah itu bersifat wujud ada. Buktinya ada makhluknya. Buktinya ada makhluknya. Kayak tadi lampu menyala fakta pertama, Paman Adul yang menyalakan fakta yang kedua. Lebih kuat fakta pertama kah? Fakta kedua kah? Lebih kuat fakta kedua. Apa fakta kedua? Ada Paman Adul yang menyalakan. Lampu tadi asli la haula wala quwata. Amun kada dikatik oleh Paman Adul, salawasan kada menyala. Nah, maka menyalanya lampu menjadi dalil adanya Paman Adul yang mengatik. Jelas saya oleh. Maka bujur ujal Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Mana langitnya tuh? Mana buminya tuh? Mana antara keduanya tuh? Ada sudah yang bendanya yang baharu, berarti menjadi dalil adanya Allah yang menyediakan. Oh ilih ya. Nah nyaro ilih itu naranya hukum akli naranya. Jadi asal akal itu sempurna, mustahil kita wani memadahkan Allah itu kadada, mustahil. Mun ulahannya ada. Wah mana ada Paman Adul tuh ya. Waninya ini menyalahi lampu siapa? Mana kaum? Kada ada kaum. Imnya menyalakan lampu siapa? Dia kaumnya hendak wujud lang di bulu butuh sako. Wani mendangan aku kada ada. Hari-hari Aci Nunur maulahkan limping. Kita kembali ke Aci Nunur pulang kisahnya. Ada limping hari-hari, waninya memendahkan Aci Nunur mati kadada. Waninya harumnya limping, kanyang parut makan limping. Wani memadahkan Aci Nunur itu kadada aja. Kayak tujuh alam semesta. Nah paham sudah. Maka kita ketika melihat lampu ada Paman Adul. Lampu menyala ada Paman Adul. Buktinya tuh menyala, siapa yang menyalain? Pas angin menyala ada Paman Adul yang tukang katik. Ya kalau? Nah nangka itulah kita ketika melihat alam semesta, melihat gunung ada, berarti ada Allah yang mengadakan gunung. Melihat langit ada, berarti ada Allah yang mengadakan langit. Nah itu dulu. Ini pemahaman dulu, pemahaman. Dan apapun yang ada di antara keduanya, berjalannya seseorang, duduknya seseorang, bukahnya seseorang, tidurnya seseorang, seluruhnya itu baharu, artinya baru dijadikan, menandakan ada yang menjadikan. Jadi orang bahari itu bila melihat atau batamuan atau badadangar, nah seluruh yang dilihat, didengar, dirasa itu dijadikan dalil adanya Allah. Nah gilurun masam bener bian cak ada kopi lu hirup nih. Cuma kopinya kadada paham bener juga kaum cakanya ada nih apa ada hirup ay. Nah anggap ngulun mah hirup kopi, nah kan masam nih. Nah ulun hirup kopi, nah, lalu manis hangat-hangat. Nah,
Nah titik liur nih. Manis, hangat nyaman. Nah nyaman, hangat manis tuh hanyar aja, asalnya masam. Berarti berubah dari masam kepada manis. Nah perubahan itu berarti menandakan baru terjadi hanyar aja, asalnya masam. Manis nih hanyar aja, amunnya hanyar menandakan asalnya masam, asalnya kada manis. Berarti manis ini didahului oleh masam, berarti baru terjadi. Setiap yang baru terjadi mustahil menjadikan dirinya sendiri ada. Mustahil mengadakan dirinya dengan kemampuan dirinya, itu mustahil, karena ini aja baru ada. Berarti terjadinya sesuatu ini menjadi dalil ada yang menjadikan. Nah, kalau bahasa Arabnya al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Penjelasannya tadi sudah paham sudah kita. Kada usah melihati ke orang dilihati bisa tersinggung. Melihati ke orang hendak mengetahui adanya Allah nih, melihati. Napa jurang ciling-ciling jurang? Ciling-ciling napa ciling-ciling? Mencilingi jangan. Saurang aja dilihatin napa jalan salangkah ada ai orangnya. Balangkah dua jalan ada ai orangnya. Duduk ada aja, tapi ada aja jangan terlalu nyaring. Pian aja yang mendengar. Duduk ada aja, berdiri ada aja. Mah, yang mendudukkan siapa? Allah. Berdiri ini hanyar, berarti ada yang menjadikan hanyar. Setiap yang hanyar ada yang mahanyari. Nah, berjalan salangkah ada aja orangnya. Orangnya tuh ya Allah Ta'ala. Nah, batamuan lawan kawan menyapa ada ai orangnya aja kita. Nah, jadi kita ada ai. Jadi jadi bini ini gigilaan ini sudah. Gara-gara belajar sifat 20 indah juhur di Nurul Islam gigilaan ini laki. Kenapa? Malam Jumat melihat muhaku aja bini ada aja. Membuka pulang ke baju ada ai. Buka situ ada ai. Hah? Bingung yang bini. Maka unik juga yang laki ini ngalih juga nya hanyar anu pang mukaddimahnya jare bini. Mukaddimah tuh baca ciuman beragapan tuh jare yang bini sekalinya sidin baca 2 salamat. Maka panjang bener bang 2 salamatnya. 2 salamat pakai mukaddam Allahumma qulna wal muslimin min sa'adah. Itu panjang bener kan itu dibaca. Jangan terlalu lawas bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini betul lanjang sudah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Tunjina dibaca, salatan kamilah dibaca. Mbah Tuntung terakhir Allahumma jannibna minasyaiton. Ya sudah kok. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Dilihati guring sudah bini. Mengaruh bini. Kalawasan ya bini aku menganggap sudah. Kalawasan itu bila kita lawan makhluk, lawas lawan Allah kada perlu lama. Asal paham mengerti. Ya kalau asal paham mengerti. Makanya diantara doa yang disuruh kita meminta tiap hari, minta taubat dan keampunan dari Allah. Orang yang terdinding dari melihat kebesaran Allah, satu sebabnya dosa yang belum ditaubati. Ya paham sudah, asal kita mau minta ampun lawan Tuhan, Allah bilahkan jadi guru bahari diwawahakan kalihatan ay. Jadi melihat bini ada aja kita. Nah, siapa yang menggerakkan tuh? Nah, ada kada Allah Ta'ala? Ada. Sebab ini kada mungkin kawa bergerak mun kada ada yang menggerakkan. Nah, melihat kawan ada ay. Nah, ini pemahaman lah, sambung dulu. Kita ini bagi mitan aja. Alhamdulillah kan belum jam 1 juga ya kalau bagi mitan ya panjang waktunya kita. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, mukmin mu'taqid ini adabnya lah. Arti mukmin tuh beriman sudah bahwa Allah itu ada bersifat wujud. Mu'taqid itu yakin Allah itu memang ada bersifat wujud. Bahwa ia ingat
pada Tuhan Allah Ta'ala, pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Nah, adabnya. Jadi adabnya tuh kita disuruh rami lawan Allah. Apabila raminya waktu bali lihat akan segala sesuatu, waktu bada dengar akan segala sesuatu, waktu berrasa akan segala sesuatu, disuruh rami lawan Tuhan. Kenapa disuruh rami dengan Allah? Karena Allah Ta'ala itu setelah kita pahami hanya Allah yang mengadakan segala sesuatu, ternyata bukan hanya itu. Allah gerakkan sesuatu itu dan Allah diamkan. Nah, sekarang kita lihatlah, adalah sesuatu apapun yang kada terlepas dari gerak dan diam. Apa? Sambat bang. Seluruhnya pasti ada gerak dan diam. Gawian nang apakah? Membingkil kah? Batani kah? Maayam kah? Merumput kah? Pasti ada gerak dan diam. Bahkan kita yang maungut di rumah kan ada gerak dan diam. Nah, bagaro gerak dan diam. Nah, guring gerak dan diam. Ya, orang guring itu padahal guring tuh loh. Iya tuh kita lihat ada bergeraknya, padahalnya kada sadar. Jadi segala sesuatu tuh pasti ada gerak dan diam. Nah, gerak dan diam ada pada zat yang Allah adakan, yaitu makhluk. Maka dengan segala sesuatu yang kita lihat yang ada ini menjadi rami dengan sebab adanya gerak dan diam. Kenapa rami aja? Orang yang kata hijab, orang dunia nih, yang kadang mau meminandui Allah Ta'ala nih, raminya dengan gerak diamnya makhluk. Sedangkan orang yang sudah paham Allah bersifat wujud, raminya dengan Allah yang menggerakkan dan mendiamakan makhluk. Nah, di situ perbedaannya. Rami disuruh rami, apabila raminya waktu beli lihat, tapi rami dengan Allah yang mana Allah sudah menggerakkan si makhluk dan mendiamakan si makhluk. Asik ya kita. Sebab mun Allah kada menggerakkan, kada kawa bergerak. Mun Allah kada mendiamakan, kada kawa juga berdiam. Sedetik kita lepas dari pertolongan Allah, kita binasa, kada ada kisah. Nah, jadi asik. Coba kita pikirkan Jesiden. Lah, makhluk apapun yang selain Allah nih, Allah mengadakan satu. Imbah mintu pulang badiam inya, Allah mendiamakan. Bergerak inya, Allah menggerakkan. Seluruhnya tuh berarti sebenarnya alam semesta ini nang kaya film yang mengisahkan tentang kehebatan Allah. Mana hebatnya Allah? Mengadakan, mendiamakan, menggerakkan. Berarti alam semesta ini film kisah tentang Allah, bukan kisah tentang makhluk. Cuma makhluk ini sekadar mazhar. Arti mazhar itu nang kayak film. Nah, kita melihat ada di situ kisah yang menunjuk kisah tersebut kepada Allah, bukan kepada makhluk. Cuma orang yang belum paham inya rami dengan makhluk. Orang yang sudah paham rami dengan Allah. Walaupun makhluk yang dilihatinya. Rami dengan Allah walaupun makhluk yang dilihatinya. Contoh TV nah siaran langsung Rhoma Irama. Ini orang pecinta Rhoma Irama lah. Nah, pokoknya kada aku mendengar Rhoma Irama siaran langsung, oh ada kisah tuh bang yang membingkil, tinggalkannya membingkil. Oh, yang Betani tinggalkannya Betani, asik siaran langsung hari ini ya Rhoma Irama dengan lagunya Bergadang. Oh, ya kalau jam berapa aja? Jam 10. Hadang-hadang teman jam 10 siaran langsung bang. Sakarnya dasar bujur tayang Rhoma Irama. Tuh apa sudah wah ini. Nah, tayang siaran langsung. Oh, asik. Melihat Rhoma Irama. Maka seorangan jadi kamar, lalu bini menjenguk, yang bini makankah? Kain holo aja. Minumkah? Kain holo. Apamkah? Kain aja pak. Kenapa garang? Asik lawan Rhoma Irama. Oh malah dia yang bini asik benar lawan Rhoma Irama. Mana kan Rhoma Iramanya? Tuh dia pian tunjuk, yang pian tunjuk tuh TV. Kada Rhoma Irama kada. Ya kada. Yang ditunjuk TV, memang yang ditunjuk makhluk kasat hati Allah. Yang ditunjuk makhluk, yang dituju yang menggerakkan dan mendiamkan si makhluk.
Ini yang disebut ingat akan Allah ketika melihat segala sesuatu. Memang yang ditunjuk, yang dilihatnya TV. Jadi jarang bini asiknya lawan TV leh, mana garang ramai-ramanya. Dibalahnya oleh yang bini TV tadi maka hanyar. Harganya 1,5 miliar bulan. Balahnya TV mencari mana ramai-ramanya, kada ada di situ ramai-ramanya. Kada ada. Di belakang TV kah? Kada ada. Bawah TV kada ada juga. Balahnya TV kada ada juga. Tapi bagi orang yang mencintai lawan Rhoma Irama, ada TV ada kelihatan Rhoma Irama di TV ini tuh, asal cindelnya aja hidup, asal diptik aja. Nah sekarang alam semesta sebagai film kisah kehebatan Allah kada bamamatian. Ibarat TV siaran langsung terus non-stop kada bamamatian. Amun TV yang di rumah Rhoma Irama tuh bisa mati. Muntah karena siarannya bisa besamut. Ini siaran langsung jelas non-stop, ada pematian. Siaran yang mengisahkan tentang Allah Ta'ala. Mana kisahnya kelihatan? Di alam semesta. Nah, jadi ujar orang bahari lah, nih orang wali pang, orang wali. Nah, kita ini kan disuruh mencintai wali walaupun wala. Ya lah, kita ini kan wala, tapi disuruh mencintai wali, ada selamatnya. Jangan sampai sudah wala yang dicintai wala. Seorang sudah wala yang dicintai wala. Jadi wali yang dicintai, walaupun kita wala, ada selamatnya. Nah, jadi ujar si wali tadi, aku ini kada wani guring. Kenapa? Kada wani guring sebab asik melihat film tentang Allah. Kenapa kada beguringan pian tuan wali? Karena kisah film tentang Allah kada bamamatian. Tuh orang wali kada beguringan orang. Kenapa guring bisa mengaruh? Diguringakan Allah Ta'ala. Jadi guru sungpul bahari, aku guring. Jangan digaraklah jasidin. Biasa ya Allah Ta'ala menggarak. Nah, itu orang wali itu. Emang kita kada digarak bisa melandau juga. Nggih. Ya kalau orang asik lawan Tuhan, kisah Allah Ta'ala, alam semesta kayak film kisah tentang Allah Ta'ala, kada bamamatian non-stop. Film tentang apa? Tentang Allah mengadakan, tentang Allah mendiamakan dan menggarakakan. Nah, mudahan pahamlah dan paham, dan setelah paham mudah-mudahan diberi hidayah taufik oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kada usah untuk bepijim, buka aja mata, di hati, cangangi, amati, tapi yang dilihat itu napa? Kisah tentang Allah. Tentang Allah apa? Ma'ada'akan, mandiamakan, menggarakakan. Nah, karena bila kita sudah paham di situ, karena diberi Tuhan rami. Rami itu bahasa ulun aja, Pang. Bahasa orang itu hudur ma Allah. Jadi asalnya ingat itu kan terbagi 3. Yaqdah dulu. Yaqdah ini ada pemahaman yang bujur ketika beli lihat. Orang yang beli lihat kada ada pemahaman yang bujur disebut gaflah. Inya melihat bini, ingat bini aja yang dilihatnya, tertipu dengan bini narannya. Melihat kawan, ingat kawan yang dilihatnya, tertipu dengan kawan. Nah, itu yang disebut ad-dunya fitnatun, nahnu fitnah. Jadi dunia ini memang fitnah bagi orang yang tak tutup, yang kada terbuka hijab. Bagi orang yang terbuka hijab, dunia ini film yang asik, yang mengisahkan tentang Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang hatinya belum berisi kesadaran yang bujur tentang Allah, hatinya tadi gaflah. Nah, kita minimal berisi yaqdah, lalawanan dari gaflah, sadar dulu bahwa Allah itu ada. Sadar dulu Allah itu ada. Di mana kita melihat Allah Ta'ala ada? Di mana-mana. Berarti Allah itu di mana-mana lah aja. Nah, itu kayaknya pembahasannya di mukhalafah lil hawadis belum lagi. Jadi ini sementara aja pahamnya dulu lah, belum tuntung lagi. Nah, karena bila sudah kita sadar itu bahwa Allah Ta'ala ada itu mesra,
Ibarat mesra itu artinya hibak sudah di hati ini, ada ai. Bila melihat ada ai Allah, melihat ada ai. Bila mendengar ada ai, mendengar ayam berkongkok ada ai Allah Taala. Yang menjadikan berkongkok siapa? Allah. Berarti ada Allah. Nah, rasa pahit ada ai Allah. Yang menjadikan pahit Allah. Berarti ada Allah. Ada ai. Ini yaqdah narangnya. Karena Allah bari hudur Allah. Artinya rami. Hendak kada ingat lawan Tuhan kada kawa. Kita nih bersengaja nawa itu kada ingat lawan pian Tuhan naina. Ulun sengaja kada ingat lawan pian kada kawa aja Tuhan. Nyawa terlanjur cinta lawan aku sudah. Kata-kata kawa kada cinta lawan Tuhan karena kebaikan Allah itu nampak benar dan selalu datang ke kita. Kadakawa kita kada cinta lawan Allah Ta'ala, dan kadakawa kita lupa lawan Allah karena Allah itu batampai tarus. Maksud batampai tarus baulah tarus, bahasa Arabnya bertajalli, maksudnya baulah terus, diulah sidin hanyar, diulah sidin hanyar terjadi, diulah sidin hanyar terjadi. Nah hanyar terus tak. Nah kaulah kita kada ingat lawan yang mahanyari. Nah, ada ai bagi gilaan jarang nih. Paham aja kok. Ada ai. Diulah contoh bebarang ai pian bisa pian aja. Bejungging pian di rumah, ada ai ya pian. Siapa yang mau ulah garak tuh yuk? Ini hendak merasa-rasa Allah tuh ada nih tuh nah. Ini mun bujur sungguh-sungguh. Amun pian kada bujur-bujur cinta lawan Roma Irama, mendengar kabar Roma Irama siaran langsung pian masem aja, biasa aja. Roma Irama siaran langsung aja, bapak juga aja. Orang-orang seorang-seorang aja. Nah, amun dasar bujur cinta lawan Roma Irama, dasar disiapakannya TV khusus di kamar yang khusus. Amun bujur cinta lawan Allah, mau cari bener no. Disiapakan bujur. Nah nangka itu sejam lagi kita nah. Kasihanlah aja gitu kena. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.